Halo kaum rebahan, di video kali ini Mimin bakal meringkas sedikit alur cerita dari film Rubber. Film ini dirilis pada tahun 2010 yang lalu. Oh ya, sebelum kita lanjut, Mimin minta maaf jika ada narasi yang salah saat Mimin membuat rangkuman alur cerita dari film ini. Oke, di film ini menceritakan sebuah ban mobil yang mampu hidup dan berjalan ke sana ke sini untuk mencari mangsa. Ban ini juga mampu meledakkan kepala orang-orang dari jarak jauh. Jadi kesimpulan film ini adalah siapa saja orang yang berjumpa dengan ban ini, ia akan mati sekejap di tempat. Nah, bagaimana alur cerita dari film ini? Kalian dapat menonton video ini sampai habis. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang sedang membawa banyak sekali teropong. Dan kita juga diperlihatkan pula di situ terdapat banyak sekali kursi-kursi yang berada di tengah jalan. Tak lama kemudian datanglah mobil yang tanpa basa-basi langsung menabrak kursi-kursi itu. Kita bisa melihat bahwa sedikit ada yang aneh di kursi-kursi itu. Di saat mobil itu menyenggol kursi tersebut, sepertinya kursi-kursi itu tidak dipaku, sehingga kursi-kursi itu gampang sekali rusak. Selanjutnya ada seorang pria yang keluar dari bagasi mobil dan berbicara ke depan kamera. Nah, di sini kita merasa bingung kenapa Pak Polisi ini langsung ngomong di depan kamera. Sedikit Mimin menangkapnya dari omongan Pak Polisi ini adalah setiap adegan film-film terlihat nantinya banyak orang-orang yang berakting. Orang-orang berakting adalah definisi tanpa alasan. Pak Polisi itu juga mengatakan kalau film yang akan kita saksikan ini merupakan penghargaan terhadap kata tidak ada alasan. Pusing juga ya tangkapinnya. Tonton aja lah sampai habis, nanti juga kalian ngerti. Lalu Bapak Polisi itu pun pergi dan ternyata di hadapan dia itu banyak orang-orang. Orang itu pun diberi teropong oleh pria tadi dan mereka disuruh menyaksikan sebuah film live, yaitu film yang kita nonton ini. Hope it's not some old silent film. You can hear the wind a little. If you listen. There! Straight ahead! Lalu scene berpindah. Ada sebuah ban yang entah kenapa bisa hidup. Mungkin inilah yang dimaksud Pak Polisi tadi. Sebuah definisi film. Tidak terdapat alasan mengapa ban itu bisa hidup. Lalu ban itu mulai berjalan sambil hoyong-hoyong. Ya mungkin ban ini lagi mabuk kali ya. Singkat cerita, waktu ban itu berjalan, ban itu pun dihalang oleh sebuah botol kaca di depannya. Sehingga ban ini tidak bisa lagi untuk berjalan. Lalu ban ini memecahkan botol kaca itu dengan kekuatan, entah dari mana ban itu mendapatkan kekuatannya. Ternyata orang-orang tadi sedang menonton kehidupan ban itu. Saat malam pun tiba, ban itu pun juga ikut tertidur, layaknya seperti manusia. Orang-orang tadi juga ikut tertidur di tempat itu. Lalu pria baju putih tadi membangunkan mereka dan menyuruh mereka untuk menonton lagi. Terlihat ban itu yang sedang minum di sebuah genangan air. Saat sedang minum, ban itu melihat seekor kelinci dan dia langsung meledakkan kelinci tersebut. Lalu ban itu berjalan ke jalan raya dan melihat seorang wanita, dan dengan kekuatannya ban itu, ia membuat mobil wanita tersebut mati. Saat ban itu ingin menghampiri wanita itu, tiba-tiba ban itu diserempet oleh bapak-bapak dan mobil si wanita itu pun kembali hidup. Saat ban itu terbangun, dia melihat seekor burung gagak, dan kalian tahulah apa yang akan dibuatnya. Duar, pecah kepalanya. Ketika bapak tadi lagi ngisi bensin, ternyata ban itu mengikutinya. Karena bapak itu tidak tahu kalau ban itu adalah psikopat. Tak lama kemudian, dor. Kepala bapak-bapak ini langsung pecah seketika. Orang-orang yang sedang menonton ban itu pun terkejut. Lalu ban itu kembali berjalan-jalan lagi dan sampailah di sebuah tempat penginapan. Ternyata di salah satu kamar ada si wanita bermobil tadi. Ban itu pun mengintip si wanita tersebut yang sedang mandi. Lalu kita diperlihatkan dengan seorang pria pertama tadi yang sedang ditelepon oleh seseorang dan disuruh untuk melakukan sesuatu besok pagi. Lalu dia menyembelih seekor kalkun yang ada di sampingnya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Ia pun datang ke tempat orang-orang yang menonton si ban. Rupa-rupanya dia membawa kalkun tadi dan memberikan ke mereka. Karena pria ini yang sudah tidak punya akal atau akhlak, ia memberi makanan ke mereka seakan-akan memberi makanan ke binatang. Tapi ada satu pak tua yang masih waras dan ia tidak ikut makan. Lalu ada seorang wanita yang bekerja di hotel tersebut
yang sedang membersihkan kamar. Lalu ia menemukan si Ban yang sedang mandi. Ia pun membuang ban tersebut. Ban yang tampaknya sangat kesal karena hal itu. Ban itu pun kembali masuk ke kamar. Saat bersamaan, ada seseorang bocil yang melihat itu. Bocil itu pun langsung memberitahukan kejadian tersebut ke bapaknya. Dan benar saja, si bapak mana mungkin percaya hal-hal tersebut. Ban itu sedang menonton TV. Dan benar saja dia habis membunuh wanita pembersih tadi. Lalu anak tadi disuruh membeli sebuah pizza oleh bapaknya. Saat pulang ia menemukan burung yang sudah dibunuh oleh Ban tadi. Dan mungkin karena kesal habis dimarahi oleh bapaknya, ia pun memasukkan bangkai burung itu ke dalam pizza. Scene berpindah, di mana orang-orang yang sedang menonton si Ban itu tiba-tiba semua orang tersebut mengalami sakit perut. Dan ternyata kalkun yang diberi tadi sudah diracun oleh pria tadi. Ketika bocil itu sampai di depan kamar si wanita yang sudah dibunuh si Ban tadi, dia pun penasaran dan dia membuka pintu. Ia pun terkejut melihat wanita itu sudah mati. Lalu seketika para polisi pun berdatangan. Polisi tersebut adalah bapak-bapak polisi yang di scene awal tadi. Si bocil itu pun menjelaskan kalau pembunuh itu adalah si Ban. Dan bapaknya masih tidak percaya dan hanya menganggap itu sebuah ngomong kosong. Saat sedang mengobrol-ngobrol, tiba-tiba jam Pak polisi itu pun berbunyi dan menunjukkan pukul 6. Ternyata Pak polisi ini sudah bekerja sama dengan pria yang meracuni para penonton tadi. Dan kita bisa lihat kalau penonton tadi sudah mati, hanya tersisa bapak-bapak yang tidak ikut makan kalkun tadi. Tiba-tiba polisi itu menyuruh para bawahannya untuk pulang saja karena semua ini telah berakhir. Ia pun menjelaskan sebenarnya semua ini adalah palsu dan bukan kehidupan nyata. Kita semua hanya berakting, dan karena para penonton sudah mati, maka semua ini sudah berakhir. Para bawahannya pun tidak paham tentang apa yang sedang dibicarakan dan menganggap kalau dia itu sudah gila. Lalu polisi itu pun menyuruh salah satu dari mereka untuk menembaknya. Dan ia ingin membuktikan kalau semua ini adalah tidak nyata. Salah satu dari mereka menembaknya. Ternyata yang dikatakan Pak polisi itu pun benar. Dia terlihat tidak mengalami kesakitan sedikit pun. Lalu bawahannya menanyakan, bagaimana dengan mayat itu? Pak polisi itu pun menyuruh mereka untuk membuka kantong mayatnya. Tapi saat diperiksa mayat itu, ternyata tidak terjadi apa-apa. Mayat itu masih keadaan mati. Lalu pria baju putih itu pun menghampiri ke Pak polisi dan mengabarkan bahwa ada satu penonton yang belum mati karena ia tidak memakan daging kalkun tadi. Terlihat Pak polisi ini pun cemas. Lalu saat Pak polisi sedang mengobrol-ngobrol dengan ayah bocil tadi, Ban itu pun menghampirinya. Dan tak lama kemudian, duar, kepala ayah bocil tadi hancur lebur. Melihat hal tersebut, Pak polisi pun kaget dan memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Ban. Pak tua yang masih hidup terus menonton tayangan tersebut. Dan tak lama kemudian datang si pria baju putih tadi. Lalu dia menawarkan makanan ke Pak tua itu. Dan karena dia sudah tahu kalau makanan itu telah diracun, dan dia tidak mau memakannya. Lalu pria baju putih itu pun curhat dan menceritakan kisah kelam masa lalunya. Karena terbawa suasana, ia malah memakan makan yang dibawa tadi. Tak lama kemudian cacing dalam perutnya memberontak dan tewas di tempat. Lalu kita kembali ke si Ban. Dia melihat sekelompok orang yang sedang membakar ban-ban bekas. Dan keesokan harinya, para polisi memeriksa TKP itu, yang dimana orang-orang tersebut telah mati. Lalu mereka melihat ke dalam rumah. Rupa-rupanya Ban itu sedang menonton balapan mobil di TV. Lalu para polisi itu dibantu dengan seorang wanita. Mereka membuat sebuah patung manusia untuk menyebak si Ban. Lalu pria yang masih hidup tadi menghampirinya dan mengatakan bahwa ia menyuruh untuk meledakkannya saja. Lalu Pak polisi pun menjawab bahwa mereka harus mengikuti alur untuk membunuh si Ban. Saat mereka sedang mencoba memanas-manasi si Ban, Ban pun datang dan langsung meledakkan kepala boneka tersebut. Ternyata Ban itu tidak mengalami apa-apa. Pak polisi yang sudah muak, ia pun langsung menghampiri dengan memegang senjata apinya. Lalu ia pun keluar dan melempar Ban ke pria itu. Ia pun mengatakan kalau semua ini telah selesai. Tak lama kemudian, datanglah sepeda kecil, yang ternyata Ban itu sudah mengambil tubuh dari sepeda tersebut. Dan tanpa basa-basi, duar, kepala bapak-bapak itu pecah seketika. Ban yang telah menjadi sepeda mini melewati jalan-jalan raya. Ban-ban bekas yang dilewatinya tiba-tiba ikut hidup. Di scene terakhir, kita diperlihatkan mereka hendak menuju ke Hollywood. Dan film pun selesai.
Gimana nih? Kok aku rada-rada pusing ya nangkap alur ceritanya? Apalagi di film ini tidak ada nama tokoh di setiap filmnya. Jadi Mimin sedikit ngeblank saat ngerangkum film ini. Mimin minta pamit. Cukup sekian dari cerita film ini. Sampai jumpa di video berikutnya.